ya. Semua pasti luar biasa. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai semua aktivitas kita, kita akan berdoa. Ayo sama-sama ikuti Miss. Fold your hands and close your eyes. Lord, thank you for today. Thank you for our father and mother. Thank you for our teachers and friends. Bless us in Jesus' name. Amen. Very good. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan golden words kita? Pasti dong. Yuk sama-sama kita ucapkan golden words kita. Terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Nah, anak-anak bersukacita tidak ya saat menonton video ini? Jangan sampai lagi ngambek-ngambek karena disuruh mama. Tidak kan? Iya dong, harus apa Miss? Senyum. Senyum, smile. Mana smile-nya? Miss mau lihat semua sudah smile ya? Oh iya, sudah ganteng, sudah cantik semuanya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi, siap? Yuk kita bernyanyi sama-sama ya. Ikuti Miss Oci sama Miss Nina bergoyang. 1, 2, 3, musik! Bapak Abraham
mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Abraham dan Sarah tertawa. Nah, terambil di dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai 22. Nah, ceritanya kita akan nonton bersama, oke? Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dengan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Engkau telah ditetapkan menjadi bapa dari sejumlah bangsa, dan istrimu yaitu Sarah jangan lagi dipanggil Sarai melainkan Sarah, karena Tuhan akan memberkati dengan memberikan seorang anak laki-laki kepadanya." Wah, ternyata Tuhan berfirman kepada Abraham dan membuat perjanjian kepada Abraham bahwa namanya bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Dan Tuhan juga berkata bahwa Abraham akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Wah, hebat ya. Selain itu juga, Tuhan juga berfirman bahwa istrinya yaitu Sarai bukan lagi Sarai, tetapi Sarah. Dan Tuhan juga berkata bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, hebat sekali ya. Kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa ya? Yuk kita nonton bersama. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. "Mana mungkin aku sudah berumur 100 tahun dan memiliki anak, sedangkan Sarah sudah berumur 90 tahun. Nah, Abraham heran karena umurnya sudah 100 tahun. Sedangkan istrinya yaitu Sarah berumur 90 tahun. Berarti sudah oma-oma. Kira-kira masih bisa punya anak nggak ya di umur segitu? Coba anak-anak berpikir, kalau sudah opa-oma kira-kira masih bisa punya anak? Miss juga penasaran. Anak-anak penasaran? Yuk kita lihat selanjutnya. Ketika dia sedang duduk-duduk, pada saat matahari yang sangat terik, dia melihat ada 3 orang yang sedang berjalan di arahnya. Dan dia pun berlari mengarah kepada ketiga orang tersebut dan mengajak ketiga orang tersebut untuk duduk di bawah pohon. Dan Abraham pun mengajak untuk mereka singgah di kemahnya. Setelah sampai di kemah, Abraham pun menemui Sarah serta berkata, "Segeralah sediakan roti bundar untuk diberikan kepada orang-orang ini." Wah, ternyata Abraham mengajak 3 orang tadi untuk datang ke kemahnya. Kemudian Abraham pun menyuruh istrinya yaitu Sarah untuk membuatkan roti untuk ketiga orang tadi. Wah, baik sekali ya. Nah, selanjutnya kira-kira mereka mau ngapain ya? Hal apa lagi yang mau disampaikan oleh ketiga orang ini kepada Abraham ya? Yuk kita lihat. Kemudian Abraham menghidangkan makanan tersebut di depan orang-orang.
Ketika mereka sedang makan, mereka bertanya, "Di manakah Sarah istrimu? Karena aku ingin menemuinya, karena pada tahun depan aku akan menemuinya kembali. Pada tahun depan istrimu akan mengandung dan melahirkan." Ketika saat itu juga terdengarlah oleh Sarah, dan Sarah tertawa. "Mana mungkin aku sudah setua ini, kemudian aku mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi pada saat itu Tuhan mendengar dan berkata kepadanya, "Kenapakah Sarah tertawa?" Kemudian Sarah pun menyangkal, "Aku tidak tertawa." Tetapi Tuhan berfirman. Kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, "Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. "Tahun depan aku akan kembali dan menemui engkau. Dan pada saat itulah Sarah akan mendapatkan dan mengandung seorang anak laki-laki." Dan Tuhan melakukan semua yang dikatakan dan dijanjikan kepada Sarah dan Abraham. Dan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Ishak. Wah, ternyata anak-anak tadi lihat, tadi istrinya yaitu Sarah sempat tertawa karena berpikir bahwa tidak mungkin dia akan melahirkan. Tetapi pada tahun selanjutnya dia melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama siapa namanya tadi? Ishak. Iya, wah hebat ya Tuhan kita. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Iya, hebat ya Tuhan kita. Nah, dari firman Tuhan ini mengajarkan kita semua, mengajarkan anak-anak, ketika meminta sesuatu jangan terlalu memaksakan kehendak. Iya, kalau minta es krim, "Mama aku mau es krim, harus sekarang." Gak boleh begitu ya. Mau minta mobil-mobilan harus sekarang, gak boleh begitu. Nah, kita harus tetap berdoa untuk mama papa agar Tuhan memberkati papa dan mama, supaya Tuhan memberkati papa dan papa mama juga bisa memberikan apa yang anak-anak inginkan. Oke? Iya, good job. Oke, tetap tersenyum dan semangat. Bye-bye. Hai, good morning. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama siapa? Masih ingat? Iya, Mem Diana. Nah, di pagi yang indah ini, anak-anak, kita mau mengerjakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan art and craft. Pada hari ini kita akan membuat keranjang buah, tetapi dengan cara menganyam, ya, menganyam keranjang buah. Di sini pertama-tama Mem Diana mengambil karton sebesar ini ya, karton manila yang sudah dibagikan sama Mem Diana. Terus selanjutnya anak-anak menggambar bentuk keranjang seperti ini, ya. Setelah menggambar bentuk keranjang seperti ini, anak-anak menggunting, ya, mengukur sesuai dengan lebar jaraknya satu persatu seperti ini, ya. Gunting, ambil tengahnya ya, seperti ini. Gunting sampai di sini, sampai di batas garis keranjang bunganya. Nah, setelah itu anak-anak boleh mewarnai dulu gambarnya, menggambar dulu keranjangnya. Menggambar apa, Men? Kita mau menggambar buah-buahan. Setelah menggambar keranjangnya, anak-anak bisa langsung menggunting seperti ini yang Mem Diana sudah jelaskan. Setelah itu anak-anak menggambar buah yang ada di dalam keranjang. Anak-anak menggambar. Bisa anak-anak gambar buah pisang, ya.
Bisa anak-anak menggambar buah anggur, bisa menggambar buah apel, buah salak, dan buah apa saja sesuai dengan selera anak-anak. Setelah itu anak-anak memberi warna mulai dari pegangan keranjangnya. Setelah itu buah yang ada di dalam keranjang. Nah, selanjutnya setelah selesai ini anak-anak boleh mengambil kertas karton lagi, menggunting seperti ini bentuknya untuk dimasukkan di dalam sini, ya, di dalam sini secara perlahan-lahan. Nah, seperti ini, ya. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita mau, setelah kita menggunting dan menggambar buahnya di dalam keranjang, kita akan menganyam. Ya, bagaimana cara menganyamnya? Nah, tadi kan Em sudah bilang kita menggunting kertas sepanjang ini. Kita masukkan secara perlahan-lahan, mulai dari bawah, ya, seperti ini. Nah, masuk, naik ke atas, selang-seling, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik, terus turun, seperti ini sampai selesai, ya. Setelah itu kita masukkan lagi. Kita tidak dari bawah lagi ya, tetapi kita ambil dari atas secara berlawanan arah. Tadi dari bawah, sekarang dari atas. Nah, masuk lagi, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Seperti ini lagi, ya. Nah, turun-turunkan sedikit ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita tadi dari atas ya, kita ambil lagi dari bawah. Begitu seterusnya sampai selesai. Ya. Nah, anak-anak, jadinya seperti ini setelah dianyam. Nah, di sini Mem Diana tadi sudah menggambar buah. Buahnya Mem Diana gambar buah pisang, buah anggur, buah mangga, dan buah apel, ya. Nah, setelah itu kan warnanya, buahnya belum semua Mem warnai. Sekarang Mem Diana berikan warna ya. Apel itu warnanya warna merah. Ya, anak-anak memberi warna secara perlahan-lahan saja sampai full ya. Sampai full semuanya. Nah, setelah diberi warna, seperti ini, batangnya berwarna coklat. Nah, oke, seperti ini ya. Ini sebelum kita gunting, kita mau memberi lem atau memberi plester pada kertas yang lebih, ya, supaya pada saat digunting kertasnya, anyamannya tidak mudah terbuka atau terlepas ya. Seperti ini. Bisa anak-anak menggunakan lem supaya lebih rapi. Setelah itu di balik belakangnya lagi kita mau memberi plester. Biasanya sih anak-anak bisa menggunakan lem aja ya. Kalau lem di rumah, di sini Mem Diana menggunakan plester. Setelah anak-anak memberi plester, ya,
Anak-anak menggunting mengikuti garis bentuk keranjangnya. Nah, seperti ini ya. Di sebelahnya lagi. Nah, anak-anak, maka jadilah seperti ini. Keranjang buah, menganyam keranjang buah. Ada buahnya, ini anyamannya. Anak-anak bisa kan bikin di rumah? Nanti mama yang bantu ya pada saat mengerjakan, membuat keranjang buah. Oke? Iya. Nah, itulah kegiatan kita pada hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Tunduk kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Lord, thank you for your blessing. We want to go home. In Jesus' name.